Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2006 dengan judul Rest Stop. Film ini akan menceritakan sepasang kekasih yang terjebak di sebuah rest area dalam perjalanan mereka ke California, dan mereka pun harus bertahan hidup dari kejaran psikopat penghuni tempat tersebut. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Tracy yang saat itu sedang berada di dalam sebuah bilik toilet umum. Tentu saja ia kemudian kaget dan marah menyadari dirinya diintip dari lubang pintu. Sontak ia berteriak dan memaki-maki orang tersebut sampai orang itu pergi. Sesaat kemudian Tracy keluar dan tiba-tiba seseorang muncul dan menghantamnya. Bertahun-tahun kemudian terlihat seorang wanita bernama Nicole yang saat itu akan melakukan perjalanan dari Texas menuju California, disertai kekasih hatinya yang bernama Jesse. Di tengah perjalanan mereka sempat bertengkar karena Jesse mencoba jalan pintas yang ia sendiri tak sepenuhnya ingat jalan tersebut. Hal itulah yang menyebabkan Nicole sedikit cemas karena nanti mereka bisa tersesat. Karena Nicole pun tak dapat menemukan jalan tersebut dalam peta. Ia meminta Jesse kembali ke jalan utama, namun Jesse sangat yakin kalau ia hafal betul jalan tersebut. Pertengkaran itu pun hampir membuat mereka tertabrak mobil yang lain. Jesse kemudian turun dan memaki-maki si pengemudi yang saat itu juga menepi. Namun rupanya si sopir mobil pickup itu tak mau meladeni Jesse dan memilih pergi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan saat hampir sore Nicole meminta Jesse mencari toilet karena ia kebelet pipis. Jesse meminta Nicole pipis di sembarang tempat, namun Nicole tak mau dan bersikeras mencari rest area. Beberapa kilometer setelahnya Jesse menemukan sebuah rest area dan ia pun menepi. Nicole pun masuk ke dalam toilet sementara Jesse menunggu di luar. Di dalam bilik yang kumal tersebut, Nicole melihat sebuah tulisan KZL303 dan tulisan lain yang sepertinya sengaja dibuat seseorang untuk memberitahu kalau mereka sedang diburu oleh seorang psikopat. Akan tetapi Nicole terlihat cuek meskipun melihat tulisan semacam itu. Saat keluar toilet, Nicole tak melihat Jesse di luar. Ia mencoba memanggil Jesse namun tak ada jawaban darinya. Tentu saja ia sangat kesal mengira Jesse telah kabur karena pertengkaran mereka tadi. Nicole kemudian berkeliling berusaha menemukan kekasihnya, namun ia hanya melihat sebuah mobil trailer dan juga mobil pickup yang tadi ia lihat. Sampai saat ini Nicole pun masih belum menyadari bahaya yang ada di depannya. Nicole menuju telepon umum, namun sayang telepon itu sudah tak berfungsi. Di saat yang sama ia juga melihat setumpuk poster orang hilang dari tahun ke tahun. Nicole pun sepertinya sama sekali tak terganggu dengan informasi semacam itu. Ia kembali berusaha mencari bantuan, namun sayang polisi hutan saat itu sedang tak bertugas. Mobil trailer yang ia lihat pun sama sekali tak mau memberikan bantuan untuknya. Excuse me. Nicole pun mulai putus asa dan ia terus berpikir bagaimana caranya ia pulang. Tak lama kemudian ia mendengar suara mobil mendekat yang ternyata itu adalah mobil pickup yang tadi. Dan mobil itu berniat menabraknya. Nicole beruntung berhasil menghindar dan tiba-tiba si pengemudi melempari Nicole dengan sebuah ponsel yang rupanya itu adalah ponsel miliknya. Namun sayang sepertinya sudah tak berfungsi. Dari situlah Nicole pun mulai sadar kalau orang itulah yang telah menculik Jesse. Mobil itu kemudian pergi begitu saja dan Nicole sempat melihat plat nomornya. Nicole pun sepertinya teringat akan sesuatu. Ia kembali ke bilik toilet dan melihat tulisan KZL303, di mana ternyata pengemudi mobil yang sama pernah menyerang para pengguna toilet tersebut. Dari situ Nicole pun sadar kalau saat ini ia sedang berurusan dengan seorang psikopat. Saat malam tiba, Nicole tak punya pilihan lain selain membobol pos polisi hutan yang berada tak jauh dari sana.
Dengan memecahkan kaca pintu, ia berhasil membuka pintu tersebut, meskipun tangannya menjadi korban. Ia berusaha mencari alat komunikasi, namun sayang ia tak menemukan apapun. Ia juga mencoba memanggil siapapun melalui radio, namun hasilnya sama saja. Mayday, mayday. Di saat ia hampir putus asa, suara seseorang masuk ke sambungan radio. Nicole pun mulai sedikit lega dan langsung menceritakan kondisinya yang tengah dalam kejaran seorang psikopat. Lawan bicara Nicole itu sepertinya tak keberatan membantu. Ia lalu meminta Nicole menunggu karena ia akan menghubungi polisi setempat. Saat Nicole menanyakan nama orang tersebut, ia hanya menjawab dengan sebutan Jesse. What's your name? Sorry, copy. Jesse. Sesaat Nicole sempat kaget karena itu adalah nama kekasihnya. Namun ia kemudian berpikir mungkin itu hanya sebuah kebetulan saja. Setelah itu Nicole tak tahu harus berbuat apa. Ia mengisi waktu dengan menegak beberapa botol minuman keras dan beberapa cemilan yang ada di sana. Saat tengah malam, Nicole terbangun dan melihat mobil Jesse sudah ada di luar. Awalnya ia mengira Jesse telah kembali, namun ternyata ia salah. Nicole masuk ke dalam mobil dan kaget melihat ceceran darah di mana-mana. Tentu saja ia sangat syok berpikir kalau pacarnya pasti sudah dibunuh. Tak ada waktu, Nicole berusaha menyalakan mobil, namun mobil itu tak mau menyala. Di saat yang sama, ia juga melihat mobil pickup itu kembali dan langsung menabraknya. Beruntung saat benturan yang kedua kalinya, Nicole berhasil keluar dari mobil. Mobil itu kemudian mendekat dan berhenti di depan Nicole. Dari speaker mobil, ia memperdengarkan percakapan Nicole dan seorang pria di radio yang tadi. Yang ternyata pria di radio tersebut adalah psikopat itu sendiri. Setelah menyaksikan Nicole yang begitu menderita karena ketakutan, psikopat itu pun pergi begitu saja. Tak lama kemudian Nicole melihat mobil trailer yang tadi bergerak. Ia pun berusaha meminta tumpangan dan beruntung sekali Nicole pun diterima. Di dalam sana Nicole melihat seorang wanita bersama dua putra kembarnya. Meskipun mereka nampak normal, tapi sebetulnya mereka ini masih bertingkah seperti anak-anak. Nicole lalu menceritakan apa yang dilakukan sopir pickup itu kepadanya. Ia pun sangat yakin kalau Jesse pacarnya ada bersamanya. Awalnya Nicole mengira kalau ia akan mendapatkan perhatian dari para penghuni trailer tersebut. Namun ternyata wanita itu beserta suaminya mengaku tak pernah melihat mobil pickup kuning, apalagi menyaksikan penyerangan terhadap Nicole. Tak lama Nicole melihat kilatan lampu kamera di ujung trailer. Nicole pun berpikir kalau Jesse mungkin ada di sana. Namun saat ia ke sana dan membuka tirai, ia hanya melihat pria aneh di atas kursi roda. Sontak si kembar menarik Nicole dari sana. Wanita itu memaki-maki Nicole dengan kata-kata yang sangat kasar karena ia telah bersikap tak sopan terhadap putra bungsunya. Setelah ia puas memaki-maki, Nicole pun diusir dari mobil trailer. He said his angels. Nicole kembali ke toilet yang tadi dan di sana ia melihat sebuah tulisan di balik wallpaper, yang mana rupanya penyerangan yang dilakukan psikopat pickup tersebut juga pernah terjadi di tahun 1971. Setelah keluar dari bilik, Nicole mendengar suara rintihan seorang wanita dari sebuah gudang kecil. Karena penasaran, Nicole pun mendekatinya dan ternyata ada seorang wanita di dalam ruangan tersebut. Nicole pun mencoba mengeluarkannya, namun sayang pintunya masih tergembok. Dari celah pintu, wanita itu menyebut dirinya bernama Tracy dan mengaku sebagai korban dari sopir pickup kuning berplat nomor KZL303. Ia juga menceritakan kalau tak hanya ditangkap, ia juga disiksa oleh psikopat yang ia sebut sebagai monster. Tracy terus menangis dan ia sempat menceritakan kisah hidupnya, di mana sebelum kejadian naas tersebut ia mencuri uang ibunya untuk ke California demi sebuah konser Rolling Stone pujaannya.
Dan ternyata ia malah mengalami kejadian naas tersebut. Tak lama mereka mendengar mobil pickup kuning itu mendekat. Nicole pun berusaha mengganjal pintu hingga pria tersebut tak bisa membukanya. Dan sepertinya ia pun putus asa dan pergi meninggalkan Nicole. Tracy kemudian mengatakan cepat atau lambat pria itu pasti kembali. Tracy juga mengeluh kalau ia sudah tak kuat lagi bertahan. Melihat Tracy yang semakin sekarat dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya, Nicole berlari mengambil sesuatu dari mobilnya. Nicole kemudian kembali membawa kunci dan kaget melihat genangan darah di lantai lenyap. Begitu juga Tracy. Masih penasaran dengan semua itu, Nicole berusaha mencongkel engsel pintu. Dan ia pun melihat Tracy benar-benar menghilang tanpa jejak. Nicole tiba-tiba teringat akan sesuatu. Ia berlari menuju poster orang hilang dan melihat nama Tracy di salah satu daftar korban. Dan ia telah dinyatakan hilang pada tahun 1971. Sarah kembali ke toilet dan mulai putus asa. Ia merasa kini dirinya sudah gila karena mampu melihat orang yang sudah mati. Ia pun menangis meratapi hidupnya yang harus mengalami nasib seperti itu. Beberapa saat kemudian Nicole mendengar suara motor mendekat. Yang ternyata itu adalah polisi hutan yang bernama Michael. Melihat kondisi kaca pos polisinya yang hancur, ia pun mengecek ke dalam sana. Nicole segera mencarinya dan melaporkan penyerangan yang dilakukan oleh psikopat bermobil pickup 303. Mike pun mencatat semua yang Nicole sampaikan termasuk plat nomor mobil tersebut. Saat Mike berniat menelpon bantuan, mobil pickup itu kembali. Nicole pun segera meminta Mike untuk menangkap pria tersebut. Mike kemudian keluar dan terlihat ia berbincang dengan pengemudi tersebut. Mike kemudian kembali dan mengatakan kalau si sopir pickup itu hanya menanyakan arah karena ia tersesat. Dan tak ada yang aneh sama sekali dengannya. Hal itu membuat Nicole kembali meyakinkan Mike kalau itu adalah mobil yang menyerangnya tadi. Saat mereka berdebat, mobil itu kembali dan langsung menabrak si Mike. Nicole segera melihat kondisi Mike yang mengalami patah tulang di berbagai tempat. Nicole berusaha memindahkannya namun ia tak cukup kuat. Tak lama mobil itu kembali dan kemudian melindas kedua kaki petugas tersebut. Tak lama kemudian psikopat itu berhenti dan turun. Ia memasang kait di motor si petugas lalu menyeretnya pergi. Melihat kesempatan itu, Nicole berusaha memindahkan Mike ke dalam toilet. Di sana Nicole menanggalkan kemejanya untuk membersihkan darah si Mike. Sementara Mike mengatakan ia sudah tak kuat lagi dan tak bisa bergerak sedikit pun akibat rasa sakit yang tak bisa ia tahan. Ia pun meminta Nicole mengambil pistolnya dan mengakhiri penderitaannya sekarang. Akan tetapi Nicole tak tega melakukannya. Ia yakin dapat keluar dari sana dan membawa Mike ke rumah sakit. Di sanalah juga Mike kemudian bercerita tentang istri dan anak laki-lakinya yang baru berumur 5 tahun. Mike meminta Nicole mengambil rencananya dan kemudian memberikan nanti pada istrinya. Tak lama kemudian psikopat itu kembali. Mereka pun panik dan bingung apa yang harus mereka lakukan. Nicole lalu mengganjal handle pintu sehingga psikopat itu tak bisa membukanya. Namun bukannya pergi, ia malah mengunci mereka dari luar dengan sepotong kawat. What the fuck are you doing? Oh God. Nicole pun kini semakin panik karena kini mereka malah terkunci di dalam sana. Melihat psikopat itu pergi, Nicole mencoba menjebol handle pintu sehingga kini ia dapat menjangkau ikatan kawat dan berusaha melepaskannya. Namun tiba-tiba psikopat itu kembali dan memegang tangan Nicole. Bahkan psikopat itu pun menggigit satu jari Nicole sampai putus. Setelah puas melihat Nicole yang begitu menderita, psikopat itu pun pergi begitu saja. Sesaat kemudian saat psikopat itu tak terlihat lagi, Mike meminta Nicole mengambil pistolnya untuk menghabisi psikopat tersebut. Di saat yang sama, psikopat itu muncul dan Nicole melepaskan beberapa tembakan ke arah pintu. Go shoot the door, Nicole. Do it. Do it. Nicole mengintip dari lubang pintu dan tak melihat penampakan psikopat tersebut.
Akan tetapi, tiba-tiba psikopat itu melemparkan handycam dari ventilasi. Nicole mengambil handycam tersebut dan menyaksikan rekaman Jesse yang tengah disiksa oleh psikopat tersebut. Psikopat itu kembali dan kali ini ia menyiramkan bensin ke dalam toilet. Tentu saja Nicole tak berani melepaskan satu tembakan pun. Don't shoot him. Nicole kemudian melihat jalan keluar dari atap. Ia lalu naik dan berusaha menghancurkan penghalangnya. Merasa tak akan berhasil keluar dari sana, Mike memanggil Nicole kembali. Dan ia meminta Nicole mengakhiri penderitaannya dengan peluru yang masih tersisa. Mike terus mendesak Nicole sementara psikopat itu sudah bersiap membakar mereka. Mike mengatakan ia tak mau mati terpanggang. Ia pun meminta Nicole segera mengakhiri penderitaannya. Melihat Mike yang terus mendesaknya, Nicole pun akhirnya mengabulkan permintaannya. Dengan 2 peluru yang masih tersisa, Nicole mengakhiri penderitaan petugas tersebut. Do it! Saat api sudah menyambar genangan bensin, Nicole berhasil naik ke atas. Untungnya ia berhasil melompat saat toilet itu meledak. Mengira Nicole sudah tewas dalam ledakan tersebut, psikopat itu pun pergi begitu saja. Saat keadaan mulai tenang kembali, Nicole kembali terkenang akan saat-saat indahnya bersama Jesse. Kejadian itu pun benar-benar membuatnya begitu frustrasi. Sesaat kemudian psikopat itu kembali dan berusaha menabrak Nicole. Tak ada pilihan lain, Nicole pun berlari ke tengah hutan. Psikopat itu kemudian turun dan berusaha menemukan Nicole. Akan tetapi, Nicole tiba-tiba muncul dan berhasil mengajar psikopat tersebut. Setelah psikopat itu tak bergerak, Nicole membalik tubuhnya yang ternyata Nicole salah orang. Yang ia habisi saat itu adalah pacarnya sendiri. Dan mulut Jesse sudah dijarit sehingga ia tak bisa berbicara. Nicole pun hanya bisa menangis meratapi kepergian kekasihnya. Sementara itu, psikopat itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Hari berikutnya, Nicole berniat membalas dendam. Ia mencari sisa botol dari pos polisi dan mengisinya dengan bensin. Setelah bom itu siap, Nicole menunggu sopir pickup itu di tengah jalan. Tak lama kemudian, psikopat itu benar-benar datang seperti perkiraan Nicole. Saat mobil itu mendekat, Nicole melemparkan bom tersebut dan berhasil mengenai mobil, yang kemudian meledak tak lama setelahnya. Nicole mendekati mobil dan ia kaget karena tak melihat mayat psikopat tersebut. Dan saat ia sadar, psikopat itu sudah ada di belakangnya. Dua bulan sejak kejadian itu, seorang remaja turun dan menepi di rest stop yang sama. Terlihat toilet tersebut telah mendapatkan renovasi ulang setelah ledakan tersebut. Saat berada di dalam toilet, ia mendengar seorang wanita meminta tolong dari dalam gudang. Ia segera keluar memanggil petugas dan menceritakan apa yang baru saja ia dengar. Petugas itu membuka pintu gudang dan rupanya tak ada siapapun di dalam sana. Gadis itu pun merasa aneh, padahal ia yakin sekali mendengar suara wanita meminta tolong dari sana. Setelah mereka semua keluar, muncul seorang wanita dari dalam gudang, yang ternyata dia adalah hantu dari Tracy Trash, korban psikopat yang pernah terbunuh di sana pada tahun 1971. Dan hantu wanita itulah yang juga mendatangi Nicole saat itu. Film pun diakhiri dengan terpajangnya foto Nicole di dalam daftar orang hilang. Sementara psikopat itu pun masih berkeliaran mencari korban berikutnya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Meskipun tak berakhir dengan kemenangan tokoh utama, namun film ini masih sangat bisa menghibur kita para pecinta film psikopat.
Jadi sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.